kepada Bapak. Allah bisa bantu Bapak semuanya. Masker. Saya enggak anarkis, saya enggak bakar-bakar, saya jalan kaki dari pagi. Saya percaya sama Bapak. Saya cuma mau nganter ini aja. Bapak bisa jaganya dan semua rakyat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirus Munarif dari Forum News Network. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan ditahan polisi dalam unjuk rasa menentang Omnibus Law yang berlangsung pada tanggal 6 sampai 8 Oktober lalu. Dan sejumlah orang dilaporkan hilang dan Komnas HAM sedang mendalami laporan-laporan tersebut. Begitu juga adanya kerusakan dari sejumlah fasilitas umum. Di samping itu ada sejumlah demonstran dan petugas keamanan yang mengalami luka-luka. Saya akan mencoba mengajak Anda untuk melihat dari sisi lain unjuk rasa. Tentu saja dengan tidak menafikan adanya berbagai ekses berupa tindak kekerasan yang dilakukan oleh para petugas keamanan maupun oleh para perusakan oleh para pengunjuk rasa. Tetapi unjuk rasa kemarin juga menampilkan sisi yang lain. Salah satu yang paling banyak mendapat sorotan adalah sisi human dari petugas Tentara Nasional Indonesia yang ikut membantu polisi dalam mengamankan unjuk rasa. Beberapa video berikut ini saya ambil dari video-video yang beredar di media sosial. Ambil. Lanjut. Pak, salim dulu, Pak. Kami Pak. Ayo. Lanjut. Sehat. Ayo. Sabar. Di balik banjir pujian terhadap sikap para prajurit TNI menghadapi para pengunjuk rasa di lapangan, tetapi tak urung ada juga seorang prajurit yang bertindak di luar batas. Video berikut ini sebagai salah satu contohnya. Kembali polisi menangkap orang diduga sebagai provokator. Jika kita bicara tentang unjuk rasa, pasti yang paling banyak mendapat sorotan adalah kepolisian. Dan yang paling banyak mendapat liputan dan sorotan berkaitan dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan terhadap para pengunjuk rasa. Tetapi sebenarnya Kepala Kepolisian RI, Jenderal Idam Aziz sudah sejauh hari mengingatkan agar para petugasnya melakukan pendekatan yang human kepada para pengunjuk rasa. Hal itu disampaikan ketika dia bertemu dengan Ustadz Dasaat Latif dan dia menitip pesan kepada Ustadz Dasaat Latif. Coba kita ikuti videonya berikut ini. Tadi pesan Kapolri yang spesial buat saya ya. Pak Ustadz, saya minta ketika Pak Ustadz ceramah-ceramah di lingkungan polisi, tolong sampaikan apabila di dalam penanganan unjuk rasa agar dilakukan secara humanis. Kemudian jangan pernah di dalam mengawal, menjaga, dan mengamankan unjuk rasa menggunakan senjata api. Luar biasa. Ada satu lagi Pak Jenderal, ini harus disampaikan kepada polisi. Jangan pukul kepalanya orang ketika unjuk rasa. Bayangkan kalau dia dipukul kepalanya, di dalamnya ada Quran, di dalamnya ada hadis. Anda memukul Quran dan hadis, pukul kakinya saja atau semprot dia sampai jatuh. Jangan memukul kepala, karena itu prosesor. Lepas dari pesan atau amanat dari Kapolri Jenderal Idam Aziz, ternyata di lapangan juga masih terjadi ekses-ekses itu. Tetapi di luar itu, kita juga menangkap sisi-sisi human.
salah satu yang menarik perhatian adalah bagaimana ketika seorang Kapolres yang katanya ini videonya diambil di kawasan Banjarmasin di Kalimantan Selatan, di sela-sela unjuk rasa, di sela-sela pengamanan unjuk rasa, melaksanakan sholat berjamaah, dan yang menjadi imam adalah salah satu mahasiswa yang menjadi pengunjuk rasa. Dan di samping itu ada juga video yang cukup viral yang katanya ini diambil di Pekalongan, bagaimana seorang polisi menyampaikan kepada para pengunjuk rasa bahwa mereka tidak mau dibenturkan. Bahkan kemudian ada seorang polisi yang membuka bajunya dan kemudian dipeluk oleh seorang demonstran. Berikut ini beberapa video tentang sisi human dari polisi dalam unjuk rasa di berbagai kota. Jangan dibentungin, Pak. Sedih, Pak. Sedih banget, Pak. Saya emang masih kecil, Pak. Tapi saya tahu, Pak, negara harga mati, Pak. Harga mati saya, Pak. Maka Bapak ikut ngaji, Pak. Ngaji, Pak. Biar tahu semua, Pak. Biar tahu semua, Pak. Pak, banget, Pak. Harga mati, kan. Ibu saya tukang kue, bapak saya sapam. Oh diginiin, Pak. Jadi di pekerjaan ibu saya nggak kondusif gitu, Pak. Saya nggak terima, Pak. Saya udah keluar dari sekolah, Pak. Semenjak ibu saya nggak punya duit, Pak. Ini saya mati karena negara, Pak. Saya tahu petugas. Saya pengen bilang, Pak, ini semua saya pengen masuk. Saya pengen masuk ataupun perwakilan. Tentu saja video-video tadi bukan berarti kita ingin menafikan bahwa masih banyak sekali terjadi tindak kekerasan oleh aparat dalam menangani para pengunjuk rasa. Tentu kita perlu mengingatkan pada polisi bahwa unjuk rasa ataupun aksi-aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh para buruh, mahasiswa, dan pelajar merupakan hak konstitusi yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu tidak pada tempatnya dihadapi dengan tindak kekerasan, apalagi kemudian menimbulkan korban. Tapi juga kita perlu mengingatkan kepada para pengunjuk rasa bahwa meskipun dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam menyampaikan unjuk rasa harus tetap mengikuti rambu-rambu peraturan dan perundang-undangan dan tidak dilakukan secara anarki. Saya Hirs bin Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.